Fahri, saya Muhammad Kutub, izin memperkenalkan diri dari Lembaga Kajian Dialektika. Maaf, saya di kampung ini jadi jarang di kamar karena saya keliling pergi ke hutan, pergi ke laut, jadi jarang pegang HP juga. Iya, Bang Fahri, kami mempunyai waktu sekitar ada waktu 40 menit lagi untuk Bang Fahri menyampaikan materi pada tema kita pada siang hari ini terkait dengan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi COVID-19. Silakan Bang Fahri. Terima kasih. Pertama saya mohon maaf, yang kedua kami juga Jumatan duluan ini, jadi juga mohon maaf. Oke, kan kalau saya melihat kritik terakhir dari Bang Yayan tadi, saya kira alurnya itu saya kira solid ya. Dari awal saya punya kritik yang hampir sama tentang pemerintahan ini. Dan kita kan kritik itu kan bukan sesuatu yang digandrungi. Itulah sebabnya kadang-kadang kesalahan itu berulang-ulang tapi tidak dikoreksi. Ya, kita tidak belajar dari fakta bahwa kita dijajah oleh penjajah itu lama karena kita juga tidak mudah mencapai konsensus. Lalu kita berjuang sendiri-sendiri sampai kaum muda menginisiatifi adanya persatuan. Itu Sumpah Pemuda yang kemudian dimantapkan di dalam Pancasila kita, sila ketiga. Jadi ini ada problem berseraknya naratif dan berseraknya kepemimpinan gitu. Karena itulah kritik saya pada waktu itu. Nanti juga frame ini saya pakai untuk menjelaskan kritik di bidang ekonomi. Yang pertama yang kita dalam fondasi dari problematika kita ini adalah feodalisme. Terus terangan itu langka dan mahal di negara kita ini. Itulah sebabnya orang di sekitar presiden kadang-kadang merasa mendapatkan jabatan itu dengan perasaan anugerah gitu. Makanya kan kemudian bersyukur dan bersujud syukur. Padahal itu adalah amanah dan ujian yang berat sebenarnya kan. Nah, itulah yang kemudian melandasi kacaunya koordinasi dalam kabinet gitu. Itu perspektif horizontal. Jadi presiden itu seperti tidak memimpin karena masing-masing pegang kendali. Dalam kabinet ada konflik antar menteri. Antar menteri jalan sendiri-sendiri. Tidak nampak bahwa ini adalah satu kesatuan pikiran yang kemudian turun menjadi satu kesatuan aturan yang kemudian muncul menjadi satu kesatuan pelaksanaan di tingkat birokrasi, sipil dan militer, dan juga ini disebabkan oleh adanya satu kesatuan kepemimpinan, ya kan? Satu komando, satu arah dan satu perjuangan. Seolah-olah saya membela pikiran-pikiran totaliter, tidak. Justru demokrasi itu harus kita siasati dengan pengetahuan yang setara di antara para pemimpin kita. Nah, kabinet, jangankan dengan DPR yang kemudian oleh pemerintah melalui Perpu, DPR-nya dikunci supaya dalam proses ini DPR tidak boleh terlalu banyak terlibat. Justru ini adalah mental-mental yang gagal memahami cara kerja dari kelembagaan demokratis. Itu yang pertama saya lihat itu. Secara horizontal kita punya problematika. Nah, yang kedua itu adalah secara vertikal. Kalau kita lihat konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini luar biasa sebenarnya. Ya, karena apa yang sebenarnya dirasakan di daerah itu tidak diselesaikan secara baik. Itulah yang tadi ditangkap oleh Bung Yayan dengan mengatakan, ya daerah itu gak usah banyak ngomong, kamu saya kasih BLT, kamu saya kasih duit. Kalau rakyat itu ngomel kasih, ya itu kan untuk 1-2 bulan. Tapi selanjutnya apabila roda perekonomian ini tidak ditata sebagai satu mekanisme untuk menciptakan mesin-mesin pertumbuhan baru di daerah dan di pusat, maka ini akan ada umurnya.
uang kita tidak tambah banyak, batas kita ngutang juga ada batasnya, batas kita mencabut subsidi juga ada batasnya. Saya barusan keliling desa barusan ini. Saya barusan menyaksikan pembagian BLT di kampung saya ini. Ketika saya wawancara kepala desa, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa, saya tanya dari mana ini uang-uang yang begini banyak ini? Sebagiannya adalah pemotongan anggaran dana desa. Jadi tidak ada subsidi sebenarnya kepada desa, tetapi apa yang sudah mereka nikmati untuk membangun infrastruktur ekonomi di pedesaan, infrastruktur pedesaan, itulah yang diambil kemudian menjadi dana BLT. 600 ribu dalam 3 bulan ini gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya kira kalau kita bicara teori-teori yang nanti kemudian dapat ditangkap secara makro di dalam data-data, kita tahu yang jelas sekarang dalam perekonomian ini adalah faktor XM di dalam perekonomian nasional, ekspor impor itu adalah peluang bagi kita. Begitu impor kita makin sulit, ya kan, karena adanya limitasi pergerakan barang dan manusia di antara negara, ini waktunya menanam. Ini waktunya kita membangun perekonomian kita dari kemampuan kita sendiri. Tapi pembagian tugasnya itu harus real. Subsidi atau fasilitasi kepada yang menanam pakan, nanam obat-obatan, itu harusnya ada komandonya hari ini. Ada endorsement kepada mereka. Tadi saya lihat yang ngantri ngambil BLT itu orang-orang kuat, orang-orang segar. Yang oke, itu dalam jangka pendek mau diselesaikan dengan cara seperti itu. Tapi orang ini kan tenaganya harus dipakai untuk macul, harus dipakai untuk menanam. Supaya kalau ada apa-apa dengan kota-kota yang mendapat suplai dari luar negara, kalau COVID ini berakhir dengan konflik, maka suplai dari desa sudah ready untuk di masa yang akan datang. Jadi perekonomian kita ini sekarang ini sebenarnya dalam ujian untuk mereplace apa yang selama ini kita beli dari orang, apa yang selama ini kita impor, dan apa yang selama ini kita bergantung kepada orang. Ini waktunya kita membangun kekuatan kita sendiri. Nah, saya belum menemukan orkestra ini. Mudah-mudahan di hari-hari ke depan ada keberanian untuk memimpin orkestra ini secara lebih kencang, supaya efek masif daripada perekonomian dalam situasi seperti ini dan orang-orang sedang menunggu itu dapat kita capai dalam waktu yang dekat itu. Ini waktunya kita melakukan transformasi struktural sehingga perekonomian kita itu betul-betul diisi oleh aktivitas kita sendiri, aktivitas atau aktivitas produktif yang memang berasal dari kekuatan kita sendiri. Saya kira itu yang saya lihat secara makro begitu. Terima kasih Bung Putu. Terima kasih Bang Fahri. Barangkali silakan ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung kepada Bang Fahri terkait dengan dinamika tadi. Bang Fahri menjelaskan ekonomi makro kita dan juga beberapa hal di mana masih terjadinya konflik antara pusat dan juga daerah begitu, karena PLT dan lain sebagainya. Saya ingin tergelitik ini untuk memulai diskusi ini untuk Bang Fahri. Kalau seandainya ini Bang Fahri ini menjadi sosok Presiden Republik Indonesia saat ini, apa kira-kira kebijakan ekonomi yang ingin diterapkan di tengah pandemi semacam ini, di tengah situasi di mana pemerintah tidak mendapatkan pajak, di sisi yang lain pemerintah juga harus membayar utang luar negerinya gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, seharusnya apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Silakan Bang Fahri. Sebenarnya kita tidak bisa mengkritik Pak Jokowi karena membangun infrastruktur. Karena teori dari seluruh teori ekonomi itu adalah seperti juga teori tentang berdirinya negara. Tugas negara adalah membangun barang dan jasa publik. Kalau kata republik itu dari kata res publica, itu urusan publik. Jadi negara itu fokus kepada apa yang menjadi kepentingan publik. Kalau jalan rayanya beres, isolasi terhadap manusia, pergerakan manusia dan barang dan juga jasa tentunya sekaligus itu akan terjadi secara masif dan itulah yang menciptakan kehidupan gitu. Memang itu harus diselesaikan meskipun harus dengan perhitungan dan prioritas supaya jangan pembangunan infrastruktur
hanya menambah kaya orang yang kaya, tapi kemudian orang miskin tidak tersentuh oleh infrastruktur yang kita bangun. Karena itu prioritas kita di dalam memilih jenis infrastruktur juga sama, demikian harus kita pikirkan. Listrik juga misalnya seperti itu, karena efeknya langsung kepada kehidupan orang. Ya. Kemudian yang sekarang ini yang saya sedihkan betul itu adalah jalan air gitu. Kalau tadi ada jalan raya, jalan api, jalan listrik, ada jalan air. Jalan air ini saya lihat di mana-mana rusak. Ini yang harusnya juga diperhatikan, sebab kalau rusak lalu kemudian manusia minum air itu jadi sakit. Orang sakit banyak, artinya kita perlu biaya lebih banyak untuk ngurusin orang sakit. Hewan minum air kotor, jangankan dia memproduksi protein, dianya nggak berkembang, sakit, kena penyakit. Lalu kemudian hewan kita juga pertanian kita juga demikian, menjadi kesulitan air, produksi vitamin jadi terhambat. Secara keseluruhan prestasi infrastruktur ini harus diukur secara lebih baik. Nah, saya agak mau nutup dengan satu kekecewaan saya. Negara kita ini dalam kepemimpinan ada sekarang sebenarnya belum terlalu clear tentang bagaimana membagi antara tugas publik yang harusnya diusung oleh pemerintahan dan tugas masyarakat. Tiba-tiba pemerintah ini mau berbisnis, mungkin karena Pak Jokowi ini seorang pebisnis, maka Kementerian BUMN hari-hari berpikir dia mau berbisnis, negara mau berbisnis. Coba periksa Undang-Undang Dasar dan seluruh undang-undang yang mengatur tentang negara hubungannya dengan ekonomi. Tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa BUMN harus untung. Tapi tiba-tiba Kementerian BUMN itu kerjanya tiap hari pengen untung. It is not the function of the state to do business. Negara jangan berbisnis. Negara itu adalah memperkuat tulang punggung rakyatnya, sehingga apabila kita sudah kuat tulang punggung kita, kita bersaing dengan pengusaha di China, kita bersaing dengan pengusaha di Jepang, kita bersaing dengan pengusaha di Eropa. Tugas BUMN itu memperkuat tulang punggung rakyat, bukan kemudian berbisnis. Ini enggak. BUMN sekarang berbisnis, dia ngerjakan proyek-proyek di seluruh Indonesia. Sehingga semua pengusaha di daerah-daerah dimatikan oleh BUMN. Karena BUMN ingin menangguk untung, dan kalau sudah dapat untung, dia pakai untuk nyogok supaya bisa pindah ke jabatan yang lebih baik. Kan bahaya kalau cara berpikir seperti ini diteruskan. Jadi ini, sekali lagi ini misleading, konsepsional dari awal, yang menyebabkan seluruhnya kena dampak. Ekonomi kena dampak, politik kena dampak, kesehatan kena dampak. Menterinya kabur, nggak kelihatan Menteri Kesehatan. Di mana dia sekarang itu? Nah yang begini-begini yang saya kira perlu reorientasi, kita perbaiki arahnya. Gitu. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih Bang Fahri atas penjelasannya. Ini sudah mau masuk ke Jumatan. Barangkali Bang Fahri, saya kembali ke Bang Yayan terlebih dahulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan 1-2 orang, 1 laki 1 perempuan. Saya tunggu. Baru setelah ini saya siap-siap ini mau pergi Jumatan. Saya persilakan. Oh iya, silakan. Kalau ada yang bertanya pemirsa, mengajukan diri di kolom chat ya. Ya, saya. Bang Fahri. Oke, silakan Bang Samrizal. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Saya mau bertanya ke Pak Haryansyah mengenai masalah kebijakan ekonomi kita yang diambil pemerintah sekarang. Sekarang kan karena dalam situasi pandemi, tanpa situasi pandemi juga kan pernah juga diungkap salah seorang ekonom, misalnya Pak Sarba. Saya lupa bahwa kebijakan pemerintah mestinya mencetak 6.000 mencetak uang baru begitu, percetakan uang baru. Kira-kira dampak apa yang akan ditimbulkan jika kebijakan ini ditempuh atau diambil oleh pemerintah ketika percetakan uang baru diambil itu. Kemudian yang kedua yang saya kira dari konteks ekonomi yang ada sekarang, karena semua mengalami dampak, bahkan dalam pembayaran utang tadi yang disinggung dalam hal ini utang luar negeri, kita seolah-olah kesulitan, padahal karena di satu sisi sudah diperpanjang sampai tahun berapa? Diperpanjang sampai 50 tahun misalnya. Nah ini kalau kita lihat bahwa kebijakan ini akan berefek bahwa bunga yang dibayar lebih tinggi dari pokoknya. Nah, ini kira-kira dampaknya ke depan ini seperti apa? Yaitu mohon komentar dari Bang
Pak Fahri Hamzah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Samrizal. Barangkali langsung saja Bang Fahri. Ya, kalau saya tidak terlalu detail isunya karena saya membaca ekonomi itu dari persamaan ekonomi secara umum, bahwa perekonomian satu negara itu ditentukan oleh konsumsi masyarakatnya, ya, kemudian investasi yang datang ke negara itu, dan yang berikutnya adalah belanja pemerintah melalui APBN, dan yang terakhir adalah ekspor impor dari dan menuju negara tersebut. Nah, itu yang saya mengerti. Kalau nilai tukar atau kalau uang itu alat pembayaran itu kan kita kaitkan dengan reputasi dan kredibilitas, ya kan? Karena uang yang tidak dijaminkan dengan satu aset tertentu yang melambangkan kekuatan perekonomian satu bangsa, itu bisa disebut sebagai pencatatan uang palsu. Ya, ada orang di sebelah tetangga Anda itu kan tiap hari mengeluarkan cek gitu, ya kan? Orang menerima ceknya selama ini, tapi setelah dicek ternyata uangnya tidak ada di bank. Sama dengan orang mencetak uang juga demikian. Dasar apa Anda mencetak uang? Begitu Anda bawa uang Anda dalam pergaulan internasional, maka reputasi dari uang Anda kemudian akan diragukan. Kalau reputasi kepada uang Anda diragukan, reputasi negara Anda juga diragukan. Kalau reputasi negara Anda diragukan, orang nggak mau dagang dengan Anda. Ngapain? Itu orang uangnya uang palsu kok, ngapain dagang sama dia? Nah, kalau orang tidak mau dagang sendiri, ya berarti Anda siap diisolasi. Apakah kita sudah siap diisolasi? Ada negara-negara yang berani diisolasi. Mungkin Korea Utara mau diisolasi, ya karena memang juga tidak terbiasa punya pergaulan internasional. China itu mungkin salah satu kekuatan dia kalau dia mau mencetak uang sendiri adalah pertama-tama karena dia punya kegiatan ekonomi yang itu besar di dalam, dan banyak negara-negara di dunia ini yang bergantung dengan aktivitas perekonomian dia. Dan China juga sudah terbiasa mengalami blokade dulu dalam era tirai bambu itu. Dia diblokade, justru blokade itu yang menyebabkan dia kemudian bangkit dengan kekuatannya sendiri. Nah, tergantung kalau pemerintah kita ini ada kesiapan untuk diblokade dan membangun kekuatannya sendiri dari dalam, monggo. Tapi kalau babak belur kemudian terjadi revolusi sosial, yang mau disalahkan siapa coba? Nah, yang begini-beginilah nggak usah main-main lah, ya normal-normal aja lah. Jadi orang yang yang bergaul secara internasional. Nggak harus kok kita menutup diri dari internasional. Yang penting kita membangun kekuatan kita sendiri aja kok. Kita punya tanah yang luas, kita punya garis pantai terpanjang di seluruh dunia, masa garamnya impor, masa ikannya masih impor di tempat lain. Terus pantai-pantai itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk buang sampah plastik. Lah ini aja yang nggak benar kan? Jadi ini yang mesti diperbaiki di antara pengelolaan negara yang baik dengan cara seperti itu. Saya kira itu mungkin. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bang Fahri. Silakan kalau ada yang lain. Ini ada pertanyaan di chat. Ya. Oke, saya bacakan ya, Bang. Ya. Dari Ibu Dewi Sadia, bagaimana kalau BLT itu dirubah dengan memberikan pekerjaan? Jadi jangan diberi uangnya saja, tetapi berikan kalinya, sehingga di masa yang akan datang masyarakat bisa bekerja sendiri dan dapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua dari Pak Adian Septiadi, izin bertanya Bang Fahri, Bang, bagaimana semestinya kita menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat? Mohon maaf jika tidak sesuai. Silakan. Ya, saya terus terang ini leadership matters ya. Kepemimpinan itu penting sekali. Sehingga kadang-kadang kitalah yang menginterpretasi rakyat kita itu lemah atau tidak. Jadi mitigasi terhadap jam tubuh dari masyarakat kita, kekuatannya seberapa, itu adalah leadership yang bisa membaca itu. Kalau pemerintah
takut dengan rakyatnya, memang ada kecenderungannya uang itu dihambur-hamburkan untuk bagi-bagi dalam jangka pendek. Dia nggak mikir jangka panjang, bisa-bisa dalam jangka panjang ini menjadi problem. Kalau sudah tidak ada lagi, dan uang yang digelontorkan itu tidak menjadi kegiatan ekonomi yang permanen, yang menjamin pendapatan dan kehidupan orang gitu loh. Nah itulah sebabnya gambar besar dari bagaimana kita mendesain ekonomi kita itu, itulah yang harus dibuat. Bagaimana kita memanfaatkan situasi COVID ini ketika semua orang di seluruh dunia itu takut, tapi kita ini diberi karunia oleh Tuhan hidup di daerah kepulauan. Daerah kepulauan itu gampang mengisolir pandemi, karena kalau pulaunya bebas ya jangan dilarang orang berkegiatan di pulau itu. 17.000 pulau ini harusnya merupakan benteng yang baik dari serangan pandemi, dari serangan dari luar. Udah gitu kita punya otonomi, kita punya desa 74.957 desa sekarang yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah daerah-daerah otonom. Berikan mereka dana desa yang lebih banyak, sehingga dengan dana desa itu mereka mengatur kegiatan ekonomi di antara mereka. Saya barusan mengunjungi sebuah kelompok pembiayaan nih di kampung saya di Sumbawa sini. Mereka punya binaan sampai 3.000 yang diberi pinjaman 2 sampai 7 juta dalam putaran uang yang bermacam-macam. Ini kekuatannya lebih kuat dari bank, lebih kuat dari BUMN. BUMN itu minta subsidi tiap saat, minta pembiayaan modal negara. Ini orang nggak dibiayai oleh negara, tapi mereka di satu kecamatan mereka bisa membiayai 3.000 kepala keluarga. Luar biasa. Jadi sekali lagi kalau kita bicara ekonomi, udahlah negara jangan berdagang, negara bikin kepastian aja, bikin kepastian hukum supaya orang itu jangan diperlakukan secara yang tidak adil, baik dalam pidana maupun dalam perdata, supaya orang itu hidup saling mencintai, karena negara memperlakukan mereka secara adil. Dalam bidang politik juga demikian, kelola politiknya secara baik, jangan perang bertengkar terus kayak sekarang. Udah mau tenang, udah ada COVID ini, mau ganti pelajaran agama lah, mau undang-undang HIP lah, segala macam itu yang enggak, yang rakyat itu nggak perlu di bawah ini. Ngapain orang nggak perlu itu? HIP agama lagi mau diganti dengan pelajaran lain. Aduh, ngapain sih? Cari yang baik-baik aja lah. Ngapain bertengkar gitu? Bersatu. Ini pemerintah mengizinkan perdebatan yang nggak perlu kayak gitu. Omong kosong semua. Atur ini pertumbuhan ekonomi yang baik, kasih kesejahteraan. Orang begitu sejahtera nggak pusing, dia inginnya baik aja, dia ingin lurus aja. Ini nggak ngajak orang berantem. Waktu kita harus bersatu malah ngajak orang berantem. Nah inilah yang saya kira leadership matters gitu. Leadership itu penting. Kita mengetuk hati, ini dosen-dosen ngumpul dong. Ketuk hati pemerintah ini, ngapain sih ngatur, bikin aturan-aturan yang enggak. Pancasila sudah final. Jangan bikin ekasila, jangan bikin trisila. Pancasila udah selesai, 18 Agustus 45 udah selesai. Sekarang ini tunjukkan bahwa Pancasila ini bekerja buat kita, dan kita bisa menjadi negara paling unggul di dunia karena ideologi Pancasila itu. Itu yang kita tunjukin, bukan ngotak-atik yang sudah ada. Inilah pemerintah ini, kayaknya nggak ada kerjaan ini. Yang penting tetap sibuk gitu loh. Ya kan orang kita ini kan gagal membedakan mana yang sibuk dan mana yang sukses. Yang penting sibuk, sukses nggak perlu. Inilah pemerintah ini. Gitu Mas. Oke, satu lagi barangkali ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook karena ini live Facebook juga. Ya. Iya, silakan host untuk menayangkan pertanyaan di Facebook. Ini saya bacakan ya Bang. Bang Fahri mau nanya, di zaman Jokowi ini semua sektor ambruk, begitu juga BUMN kita bangkrut semua. Platform bisnis seperti apa yang ideal untuk diperankan BUMN? Lalu untuk SDA yang menyangkut hajat orang banyak bagaimana? Apakah harus juga diserahkan ke pihak swasta? Nah, ini Bang silahkan. Jadi BUMN itu ditugaskan untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan seterusnya, itulah kira-kira gitu.
Jadi negara itu hadir dalam kegiatan ekonomi pada pertama, satu untuk menjamin agar kekayaan alam itu tidak dipakai untuk kerakusan segelintir orang. Apa yang bisa menjelaskan di kampung saya di Sumbawa ini ada tambang emas terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi tambang emas itu bukan untuk rakyat, dipakai untuk kesejahteraan orang swasta. Udah gitu orang swastanya berasal dari luar negeri. BUMN di sini datang tarung, kuasai oleh BUMN. Ini adalah aset kami. Ayo kita bikin perhitungan bisnis. Berapa? Perhitunganmu? Kalau begitu perhitunganmu mendingan aku kelola sendiri. Aku punya hak dari negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Begitu juga di tempat-tempat lain. Sebab di daerah-daerah tambang tuh umumnya miskin. Di daerah mertua saya sana di Musi Banyuasin tuh daerah minyak. Orangnya miskin. BUMN datang, kuasai itu. Lalu bilang, ini adalah penguasanya di BUMN. Berapa harga kamu, berapa hargaku. Kalau harga kamu lebih baik bagi rakyat returnnya, aku kasih ke kamu, kita join. Kalau enggak, aku kelola sendiri. Gitu cara bekerja BUMN. Cabang-cabang produksi yang penting, satelit misalnya. Swasta nggak berani beli satelit di Indonesia. Yang bisa beli satelit BUMN, Palapa dulu, Telkom yang beli, naiklah ke atas, dan lain-lain. Lah sekarang ngapain BUMN bikin garam jadi kontraktor? Ngapain? Rakyatnya udah jago semua. Masa rakyat nggak dipercaya bikin garam, bikin keramik? Ada BUMN keramik, ada BUMN garam. Ngapain? Ini nggak perlu. Negara jangan bersaing dengan rakyat dalam bisnis. Bisnis itu urusannya rakyat, yang bayar pajak rakyat. Ini enggak, BUMN-nya berbisnis. Giliran bayar pajak, lu enggak bayar pajak. Nanti ngomong ke Dirjen Pajak, suruh Presiden, tolonglah BUMN itu jangan dibayar pajaknya. Lu ngapain lu yang bisnis kalau nggak bayar pajak? Mendingan kasih ke swasta. Nah, ini cara berpikir, bos. Kalau orang tuh nggak cerdas, nggak bisa ngelola negara demokrasi, susah. Ini memang bagiannya orang-orang pintar. Kalau mau jadi orang bodoh pemimpinnya itu harus anak raja. Anaknya Kim Jong-il jadi Kim Jong-un. Begitu. Tapi kalau elected, itu harus orang yang jago. Nah, inilah yang saya kira yang harus diperbaiki. Karena itulah sistem partai politik harus diperbaiki. Jangan oligarki. Presidensialisme itu kongresionalisme. Sudah jadi anggota DPR, tapi satu orang anggota partai masuk kementerian, semua anggota DPR dilarang ngomong, larang kritik pemerintah. Nah, terus wakil rakyat siapa coba kalau kayak begitu? Nah, ini yang sistem ya. Bangsa kita ini susah, Pak dosen. Berpikir besarnya itu nggak ada yang jago, nggak ada yang pintar mikir besar. Kecil aja dipikirin. Makanya ratusan tahun dijajah itu gara-gara mikir kecil terus. Coba kita mulai kembangkan strategic thinking. Bagaimana melihat gambar besar dari persoalan. Itu PR kita dan PR para dosen di masa yang akan datang, saya kira. Terima kasih, Bung. Ya, terima kasih, Bang Fahri. Barangkali terakhir, Bang Fahri memberikan closing statement-nya atas diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ini banyak dosen-dosen yang hadir, terutama untuk dosen-dosen ini. Saya terima kasih dan mohon maaf juga sekaligus. Kapan-kapan kalau sudah selesai COVID, kita kopi darat biar ada revolusi pemikiran lah di tingkat para dosen ini, ya kan? Mahasiswanya suruh demo lagi, itu yang penting tuh. Karena kayaknya DPR-nya mulai lumpuh itu, ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bang Fahri. Saya kembali ke Bang Yayan. Bang Yayan, apakah masih hadir? Bang Yayan, silahkan memberikan closing statement untuk materi Bang Yayan. Apa masih hadir Bang Yayan? Ya, masih hadir. Ya, silahkan Bang Yayan. Ya, kalau saya mungkin yang sekarang itu yang penting itu memberikan kepastian ya terhadap strategi pengembangan ekonomi ini untuk recovery ini masih nggak jelas nih. Ini harus lebih detail gitu. Tadi saya setuju. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh lah. Sekarang urusin masyarakat aja dulu deh, udah repot gitu kan. Orang udah sulit cari duit gitu kan, kemana-mana nggak bisa pergi. Jadi kayaknya fokusnya ekonomi dulu deh. Udah jangan ngomongin masalah Pancasila dan lain-lain. Seperti itu mungkin. Jadi tolong beri kepastian bagaimana strateginya, kemudian insentif fiskalnya seperti apa, kebijakan konkretnya yang real seperti apa, tidak hanya ngasih angka tapi banyak orang masih bingung gitu kan.
Nah, itulah yang harus diberikan kan. Saya kira di Kementerian Keuangan, kemudian juga di Bappenas itu kan banyak orang-orang pintar gitu. Saya kira bisa lah, apalagi dengan gaji yang gede kan. Sekarang 24 jam kerja juga kan sebetulnya udah worth it lah. Itu kan memang digaji seperti itu. Dan saya setuju tadi seperti Bang Fahri bahwa BUMN itu harusnya ke sektor publik, jangan ikut ngambil untung. Jadi kalau misalkan dia rugi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat itu nggak masalah. Karena apa? Karena dia sebagai tangan pemerintah untuk penyedia barang publik. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih para narasumber, Bang Yayan, Satya.